Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 699 Kedatangan Ansilik Siang, hamil di luar nikah. Siapa ayah dari anak itu? Bahkan bagi masyarakat awam pun, penonton sangat tertarik dengan topik semacam ini. Menganggapnya sangat seru, bahkan rela bergosip tentangnya. Apalagi yang terlibat adalah perempuan ketua Hongke Group dengan nilai pasar ratusan miliaran. Sungguh ketua yang dingin, bagi banyak karyawan yang bahkan tidak berani memandang ke arah pimpinan ketika mereka melihatnya di hari kerja. Mereka tidak hanya dapat memandangnya hari ini, tetapi mereka juga dapat memandangnya secara terbuka dan bahkan menatap perutnya. Hanya bagi Zia, tatapan mereka bagaikan pisau tajam, pisau yang bisa membunuh orang tanpa darah. Itu membuat wajahnya terasa panas. Hal ini membuatnya merasa sangat kesakitan. Hal ini membuatnya ingin merangkak langsung ke celah tanah sekarang. Harga diri, martabat sebagai seorang wanita hilang. Martabat menjadi ketua hilang. Bibir Kia tertutup rapat. Dia sangat khawatir ketika dia membuka mulutnya. Kata-kata kotor akan terbang kemana-mana dan membunuh semua orang dalam sekejap. Namun keheningannya membuat Ji Fei semakin bangga dan bahagia. Dia mengangkat tangannya dan meraih tangan Li Ruoxi. Sayang, aku sangat senang, aku menjadi menantumu. Tapi kamu bukan penggali emas. Dahi. Semangkuk makanan anjing lainnya ditaburkan. Wajah Li Ruoxi memerah karena malu. Dia diliputi rasa malu ketika mengingat tahun-tahun ketika dia baru saja menikah dengan Ji Fei dan ditipu oleh Jin Lingbin untuk berterima kasih padanya. Namun, hal itu juga membuatnya merasa bahagia hari ini. Ketika Kia mendengar ini, wajahnya sangat gelap hingga dia ingin meneteskan air mata. Dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaan batinnya. Tiehan dengan cerdas melangkah maju lagi. Direktur Zhang Yuan baru saja mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan pendaftaran kami dan memberikan contoh yang baik bagi karyawan lain. Saya harap Anda juga dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama dan mendukung pekerjaan kami. Zia merasa dadanya seperti baru saja ditinju lagi. Melihat Tai Han dengan galak, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak melihat kemarahanku? Dan biarkan ketuanya yang bermartabat yang memimpin. Didi, pada saat ini, klakson mobil tiba-tiba berbunyi, dan sebuah mobil yang guo putih berhenti di depan pintu. Zia menahan amarah yang sudah mencapai mulutnya, seperti menelan muntahan di tenggorokannya, belum lagi betapa menjijikkannya hal itu. Namun dia masih bisa tersenyum dan berjalan menuju mobil. Kemarin, Lu Guxiang secara pribadi menelepon dan menyuruhnya untuk bekerja sama dengan Sunleng Group. Hal ini membuatnya tahu bahwa kerjasama itu penting, jadi dia datang untuk menyambutnya secara langsung. Memikirkan tindakan jahatnya kemarin, Zia hanya bisa menunjukkan semangat lebih. Oleh karena itu, dia mengesampingkan pertanyaan Tiehan dan mengabaikannya. Ansilik Siang membuka pintu pengemudi dan keluar dari mobil. Dia menyetir sendiri ke sini. Sayangnya, dia kini tinggal sendirian tanpa sekretaris atau sopir. Ansilik Siang melirik Ji Fei dengan cepat dan melihat Ji Fei dan Li Ruoxi di dalam mobil. Ansilik Siang sangat iri pada Li Ruoxi karena memiliki pria seperti itu di sisinya. Kia telah mengambil inisiatif untuk menyambut Anda. Halo, pimpinan Ansilik Siang, selamat datang di perusahaan kami lagi. Ambil inisiatif untuk menjangkau, dengan antusiasme di wajah Anda. Tidak ada lagi kesombongan kemarin. Ansilik Siang memikirkan misinya dan tata letak Ji Fei, menekan ketidakpuasannya terhadap Kia, dan berjabat tangan dengannya sambil tersenyum. Namun, saya melihat sekeliling dan melihat orang-orang berpakaian seperti karyawan bekerja sama dengan penjaga keamanan untuk mendaftar.
dan saya sangat penasaran. Ansi Lixiang mengenal Tiehan dan yang lainnya ketika dia berada di perusahaan keamanan Bameng. Mengetahui bahwa mereka adalah saudara dan teman Jifei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Direktur Qi, apakah ada sesuatu yang penting di perusahaan Anda?" Qia hampir mati tertekan oleh Tiehan dan yang lainnya barusan. Tapi sekarang Ansi Lixiang bertanya langsung padanya, akan sangat buruk jika tidak menjawab. Namun, memikirkan orang-orang Ansi Lixiang disakiti oleh Jifei kemarin, Ansi Lixiang sangat marah dan berkata dengan dingin, sekelompok pengawas melakukan hal-hal yang membosankan. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi Tiehan dan lainnya, yaitu dengan meremehkan, mengejek, dan meremehkan. Ketika Tiehan dan yang lainnya melihat Ansi Lixiang, mereka semua menoleh. Tetapi ketika mendengar kalimat ini, mereka semua sangat marah. Tiehan melangkah maju dan berkata, "Direktur Qi, mohon bekerja sama dengan kami dalam mendaftarkan informasi pribadi. Keluar, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, keluar dari sini sekarang juga." Zia lebih suka tidak memanfaatkan orang-orang ini sekarang, dan tidak akan pernah menerima penghinaan ini lagi. Tepat ketika Tiehan hendak marah, Ansi Lixiang tersenyum dan berkata, "Informasi pribadi apa yang ingin Anda daftarkan? Apakah saya perlu mendaftar?" Qia tercengang. Apa maksud Ansi Lixiang? Tiehan sudah berkata, "Itu perlu, setiap orang yang masuk dan keluar perusahaan membutuhkannya sekarang. Kami penjaga keamanan harus memastikan bahwa kami tidak mengabaikan tugas kami. Jika tidak, perusahaan akan memotong 10 juta dari gaji kami sekaligus, yang mana kami tidak mampu membayarnya." "Ah, Direktur Qi, penjaga keamanan Anda memotong 10 juta dari gajinya karena satu pelanggaran tugas. Ini terlalu kejam. Anda adalah ketua yang tegas." Ansi Lixiang memuji dengan keras. Zia memasang senyum canggung di wajahnya. "Bagaimana ini kasar? Ini sangat marah." Ansi Lixiang berkata kepada Tiehan, "Saya sangat mengagumi Anda karena begitu serius dan bertanggung jawab. Saya akan memimpin penyelesaian pendaftaran. Setelah beberapa saat, saya akan berhasil bekerja sama dengan Direktur Qi. Saya juga anggota perusahaan. Saya bersyukur memiliki penjaga keamanan yang serius dan bertanggung jawab seperti Anda. Suka." Setelah Ansi Lixiang selesai berbicara, dia berinisiatif mengambil pena dan menulis sendiri pendaftarannya. Kesopanan, prakarsa, menghormati, hal ini membuat Zia, yang berdiri di sampingnya, terlihat semakin malu dan terhina. Tidak ada ambisi, tidak ada rahmat, wajahku lebih sakit daripada ditampar 2 kali, dan itu bahkan lebih memalukan. Apalagi di hadapan para karyawan yang sedang mendaftar di lokasi, kelakuan Ansi Lixiang membuatnya terlihat semakin rendah hati. Meski Tiehan tidak datang untuk meminta pendaftaran, Qia berinisiatif mengambil dan mendaftarkannya sendiri. Orang ini, dia tidak mampu kehilangannya. Jifei duduk di sebelahnya dan menyaksikan prosesnya dengan matanya sendiri, dengan senyum tipis di wajahnya. Tamparan wajah Ansi Lixiang kepada Zia sangat baik, dan itu membuat martabatnya sebagai ketua menjadi sangat kecil. Jifei berdiri dan berkata, "Tiehan, daftarkan saja semua informasi semua orang. Kita tidak boleh membiarkan siapapun lolos dari jaring. Meskipun kita tidak kekurangan uang, tidak kekurangan 10 juta, kita tidak boleh dimanfaatkan." Saudara Ji, jangan khawatir. Dongki telah memimpin pendaftaran. Saya tidak percaya masih ada orang yang tidak berani bekerja sama. Tihan memandang Qia dengan sengaja dan berkata, Qia merasa seperti baru saja meminum banyak air laut, yang rasanya pahit dan sepat. Dia menoleh dan menatap Jifei. "Jifei, kamu menungguku. Aku akan membalasmu 2 kali lipat atas semua penghinaan yang telah kamu lakukan padaku.
Kamu tidak akan dibayar dengan baik, dan kamu tidak akan mati dengan baik. Dalam kemarahan, Kia tidak lagi keberatan dengan Ji Fei dan langsung menjadi marah. Ji Fei tersenyum tidak setuju, duduk mengeluarkan ponselnya, dan mengirim 2 pesan ke Chen Ziji dan Zhou Zijian. Melihat Ji Fei tidak berbicara, kemarahan Kia sedikit mereda, dan dia berbalik dan membawa Eng Silixiang ke perusahaan, dan kedua pihak bernegosiasi. Tiehan dan yang lainnya mendaftar jauh lebih cepat. Setengah jam kemudian, pendaftaran pada dasarnya selesai, dan Chen Ziji naik taksi ke perusahaan. Berjalan ke pintu, dia melihat Ji Fei di kejauhan dan sedikit mengangguk. Meskipun Tiehan dan yang lainnya saling mengenal, ketika mereka melihat Chen Ziji tidak menyapa Ji Fei, mereka berpura-pura tidak mengenalnya dan berinisiatif untuk meminta informasi pendaftaran. Chen Ziji bekerja sama dengan pendaftaran dan masuk. 10 menit setelah Chen Ziji masuk, Kia menyuruh An Silixiang pergi. Tidak lama setelah Kia kembali, Zhou Zijian datang dan mendaftar untuk masuk perusahaan. Ji Fei telah menerima kabar dari Chen Ziji, dan dia tersenyum pada Li Ruoxi dan berkata, "Sayang, aku mengajak Tiehan menonton beberapa adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Harap tunggu aku." Wajah cantik Li Ruoxi tiba-tiba memerah. Dia menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei sudah melambaikan tangannya ke Tiehan, dan Tiehan memanggil 2 anak buahnya, dan mereka berempat masuk ke gedung kantor. Saat ini, di kantor Zhang Yuanyuan, Chen Ziji sedang menggendong Zhang Yuanyuan, yang matanya merah karena menangis, dan dengan lembut melindunginya. Tapi tangannya tidak jujur. Zhang Yuanyuan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kenyamanan mental dan fisiknya. Saat ini, Ji Fei membawa Tiehan dan yang lainnya ke pintu. Bab 700 Zhang Yuanyuan ditangkap dan terungkap. Ji Fei memandang Tihan dan 2 penjaga keamanan di sampingnya, menunjuk ke telepon, dan ketiga orang itu segera mengangguk. Ji Fei memikirkan pengaturannya dengan senyum bangga di wajahnya. Meskipun Tiehan dan yang lainnya tidak tahu apa pengaturan spesifik Ji Fei, mereka sangat bersemangat saat melihat ekspresi Ji Fei dan memikirkan apa yang terjadi di pintu tadi. Ketika saya berpikir tentang Chen Ziji memasuki perusahaan, saya tahu bahwa Ji Fei pasti memiliki pengaturan cerdas lainnya dan penuh kegembiraan. Dang dang dang, Ji Fei mengetuk pintu kantor Zhang Yuanyuan 3 kali. Zhang Yuanyuan, yang bersemangat di dalam ruangan, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya langsung membeku, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Chen Ziji juga berpura-pura gugup, saat mereka berdua sedang bingung. Ji Fei sudah membuka pintu dan masuk. Tiehan dan 2 penjaga keamanan memegang ponsel di tangan mereka untuk mengambil foto dan video. Pada saat ini, Zhang Yuanyuan sedang memegang tangannya di atas meja. Postur gerah itulah yang membuat darah orang mendidih. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ah, Zhang Yuanyuan berteriak dan dengan cepat menutupi wajahnya. Ledakan, Ji Fei menutup pintu dengan backhandnya, dan kemudian membuat serangkaian tuts. Kami baru saja berpatroli di koridor, dan saya pikir itu adalah gonggongan tikus. Saya tidak menyangka kalian akan bersemangat di kantor selama bekerja dan melakukan hal kotor seperti itu. Chen Ziji berpura-pura ketakutan dan lupa melepaskan pelukannya di pinggang Zhang Yuanyuan. Zhang Yuanyuan memutar tubuhnya dengan kaku, mencoba melepaskan diri dari tangan Chen Ziji. Chen Ziji sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Dia segera melepaskannya, meletakkan rok Zhang Yuanyuan yang terangkat dengan panik, dan buru-buru mulai mengangkat celananya. Tapi matanya sudah tertuju pada Ji Fei. Sialan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Dia berkata dan bergegas. Ji Fei melangkah maju dan meraih kerah Chen Ziji dan melemparkannya ke sofa. Siapa namamu?
Jika kamu meneleponku lagi, aku akan menelepon semua orang di perusahaan dan memberitahu semua orang tentang kalian berdua. Tidak, jangan. Zhang Yuanyuan sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia duduk di tanah. Mata Tiehan dan 3 orang lainnya hampir keluar. Darah mendidih di hatiku, dan aku diam-diam iri pada Chen Ziji atas kehidupannya yang baik, karena dia telah menjatuhkan seorang wanita muda terkemuka. Ji Fei melihat ekspresi ketiga orang itu dan menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Dia memelototi beberapa orang dengan tajam. Ji Fei memandang Zhang Yuanyuan dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Zhang, saya sekarang yakin Anda bukan Lily atau lesbian." Zhang Yuanyuan, hatinya penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang, dan tentu saja dia tidak seperti itu. Ji Fei tidak perlu membuktikannya, tapi sekarang ini lebih memalukan. Menatap Ji Fei, dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei menepuk kepalanya dan menatap Taihan. Saya masih ingat perkataan klasik Direktur Zhang yang mengatakan bahwa saya adalah orang normal. Sepertinya saya benar ketika saya meminta Anda untuk mendaftarkan siapa pria Direktur Zhang itu. Tihan segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, "Saudara Ji, kami gagal dalam tugas kami. Informasi bahwa dia memiliki pria di luar nikah tidak termasuk dalam statistik. Saudara Ji, mohon maafkan saya." Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Direktur Zhang kami yang menyembunyikan fakta, jadi dia tidak tahu. Anda bilang begitu, Direktur Zhang." Kedua orang itu bertanya dan menjawab satu sama lain dengan sangat serius. Namun hal itu membuat paru-paru Zhang Yuanyuan meledak karena amarah. Ji Fei selalu berbicara sebagai Direktur Zhang dan tidak lagi memanggilnya dengan nama depannya, yang membuat dia tahu bahwa Ji Fei punya tujuan. "Ji Fei, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Patah, Ji Fei menamparkan wajahnya. "Saya menyukai wanita yang bijaksana seperti Direktur Zhang. Dia memahami segalanya dengan segera dan sangat transparan. Kita tidak perlu berbicara omong kosong." Zhang Yuanyuan menarik napas dalam-dalam, merasa marah dan tidak berdaya di dalam hatinya, tapi dia masih bisa tersenyum. "Katakan saja." Ji Fei tersenyum dan mengangguk, "Cerdas, beri saya informasi akuntansi rinci tentang grup Hongke Anda." Zhang Yuanyuan segera menjadi waspada. "Untuk apa kamu menginginkan ini? Kami biasa memberikan sebagian besar uang dari grup Jianghua ke grup Hongke Anda setiap tahun. Saya tidak mengerti alasannya, jadi saya ingin mendapatkannya kembali." Ji Fei berbohong dan menggunakan grup Jianghua untuk menutupi masa lalu. Zhang Yuanyuan menghela nafas lega dan berkata, "Saya dapat memberi Anda jumlah grup Jianghua, tetapi saya tidak dapat memberikan sisanya." Dia bertanggung jawab di bidang keuangan, dan tentu saja dia tahu bahwa keuangan adalah urat nadi perusahaan dan sangat dirahasiakan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat komputer Zhang Yuanyuan dan memberi isyarat untuk segera memulai. Zhang Yuanyuan tidak berdaya, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan hari ini. Meskipun dia gugup saat ini, kenikmatan fisiknya belum hilang sepenuhnya, kakinya masih terasa sakit dan lemah, dan dia berusaha keras untuk bangkit dari tanah. Tetapi, gagal. Chen Ziji segera bangkit dari sofa, berlari untuk membantu Zhang Yuanyuan berdiri, dan menatap Ji Fei. "Saya pasti akan membuat Anda membayar untuk apa yang Anda tunggu." Ancaman keras, Ji Fei tersenyum dan mengabaikannya. Zhang Yuanyuan sangat senang saat melihat Chen Ziji masih belum yakin saat ini. Seperti yang diharapkan dari seorang pria, dia tidak salah menilai orang. "Ziji, lupakan saja. Ayo kita bicarakan nanti." Zhang Yuanyuan takut Chen Ziji akan menderita kerugian dan segera menghentikannya.
Chen Ziji mengertakkan gigi dan menatap Ji Fei dengan kebencian yang kuat. Zhang Yuanyuan membuka komputer, mulai masuk ke sistem keuangan, memanggil semua akun di grup Jianghua, dan kemudian mencetak detailnya. Saya mengetik selusin halaman. Setelah diproses, Zhang Yuanyuan menunjukkannya kepada Ji Fei. Lihat, semuanya ada di sini. Ji Fei melihat transfer di atas, yang ternyata lebih dari 70 miliar, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Manajemen orang Hongmen ini sangat ketat. Bahkan jika keluarga Zhou begitu kuat, grup Jianghua miliknya telah memberikan banyak hal grup Hongke. Setelah menelusurinya sebentar, dia mengangguk puas, lumayan. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Chen Ziji dan berkata, lanjutkan, hati-hati jangan membuat suaranya terlalu keras. Jangan sampai orang di luar mendengarnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Ziji memiliki hati yang indah, dan saudara Ji sangat istimewa. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan dengan video kita? Zhang Yuanyuan bertanya dengan cemas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin saya mempostingnya secara online atau mempublikasikannya? Ji Fei bertanya dengan senyum jahat di bibirnya. Zhang Yuanyuan gemetar ketakutan dan segera menggelengkan kepalanya. Bisakah itu dihapus? Oh, Ji Fei terkekeh dan menatap Zhang Yuanyuan. Jika itu kamu, maukah kamu menghapusnya? Zhang Yuanyuan terdiam sejenak. Ini adalah sesuatu yang dapat menentukan garis hidup seseorang, dan dia tidak akan menghapusnya. Ji Fei memandang Tai Han dan berkata, simpan semua ini kalau kamu tidak mengenali pria Direktur Zhang saat dia datang lagi. Kakak Ji, jangan khawatir. Ketiga pria Tian itu langsung setuju sambil tersenyum. Ji Fei sudah berbalik dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum. Ketiga Tian kembali menatap Chen Ziji dan Zhang Yuanyuan, dan berkata dengan bercanda, yang satu sangat berani dan yang lainnya memiliki sosok yang baik, Anda dapat melanjutkan. Dahi, kedua wajah menjadi merah pada saat bersamaan. Chen Ziji menjadi terkenal setelah diejek oleh seorang kenalannya. Zhang Yuanyuan sangat marah atas ejekan itu, hanya saja, jangan membuat suaranya terlalu keras. Ji Fei, yang sudah membuka pintu, berkata dengan keras. Ledakan, Zhang Yuanyuan duduk di tanah, dia benar-benar merasa malu. Amarah, frustrasi, rongseng, ini bahkan lebih tidak berdaya dan sunyi. Chen Ziji berpura-pura sangat marah, kamu menunggunya. Ji Fei dan 4 orang lainnya pura-pura tidak mendengar, membuka pintu dan pergi. Ketiga Tian mengikuti Ji Fei. Mata mereka cerah, menatap Ji Fei, seolah ingin bertanya pada Ji Fei mengapa ini terjadi. Jangan khawatir, kamu juga punya kesempatan, dan saudara-saudaraku tidak akan kalah. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia sudah berjalan menuju kantor Zia. Kia juga kelelahan secara fisik dan mental saat ini dan ditahan di pelukan Zhou Zijian. Zhou Zijian menyerang Kia sedikit demi sedikit, bersambung.